warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah datang dari Taiwan. Kasihan TKW Taiwan asal Indramayu sakit dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Kaohsiung. Minta doanya teman-teman untuk kesembuhan beliau. Terima kasih. Apabila teman-teman ada yang kenal dengan beliau, bisa langsung menjenguk beliau di Rumah Sakit Kaohsiung. Transportasi dari rumah ke tempat keberangkatan tidak boleh lagi dibebankan kepada PMI. Ini artinya apa? Negara hadir karena hak untuk bekerja adalah hak warga negara. Negara harus memberikan fasilitas. Jangan menggunakan kata sponsor ya. Mulai Agustus mendatang BP2MI hapus biaya penempatan atau tidak ada potongan. Berikut videonya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Kasihan TKW Taiwan asal Indramayu sakit dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Kaohsiung. Minta doanya teman-teman untuk kesembuhan beliau. Terima kasih. Diunggah dari salah satu akun Facebook Zahra Nimon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat BMI yang berada di daerah Kaohsiung, Taiwan, minta doanya buat sahabat kita yang bernama Erni binti Nursa, asal desa Sukaselamet, Kecamatan Keroya, Kabupaten Indramayu. Penyakitnya adalah ulu hati rusak, ketutup darah kotor. Jika kalian berkenan ingin menengok atau menjenguk sahabat kita, dia sekarang berada di Rumah Sakit Kaohsiung, Airman First General Hospital, nomor 2 Zhongsen 1 ST Road, Lingya District, Kaohsiung City, di lantai 5 nomor 25B. Buat sahabat supaya yang berada di Kaohsiung dan di daerah lainnya, jika kalian berniat ingin menengok, datang saja ke alamat yang sudah saya cantumkan di atas. Sekali lagi minta doanya untuk kesembuhan sahabat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya ya guys untuk kesembuhan beliau. Semoga saja beliau cepat sembuh seperti sedia kala. Jadi Mbak Erni ini adalah seorang TKW Taiwan yang berasal dari Indramayu. Beliau sekarang dirawat di rumah sakit dikarenakan beliau terkena penyakit ulu hati ya. Jadi sakit ulu hati yang sudah kronis yang mengharuskan beliau untuk operasi ya, dikarenakan sudah tidak bisa diobati, harus dioperasi. Dan katanya sih bahwa ulu hatinya itu tertutup darah kotor guys. So ini perhatian bagi teman-teman ya, untuk selalu jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal harganya, apalagi kita yang berada di luar negeri. Jadi gunakan cempaukat kita atau askes kesehatan kita. Apabila kita sakit atau merasakan gejala sakit sesuatu, segeralah periksa ke dokter guys. Karena cempaukat di sini itu gunanya adalah untuk memangkas biaya kita berobat atau periksa, dan gitu kita hanya dipungut biaya sekitar 100 NT. Yaitu kalau uang rupiah cuma Rp40.000 guys. Sehingga kalau misalnya kita ada gejala sakit atau merasakan gak enak badan ya guys ya, segeralah periksa ke dokter. Karena kalau misalkan sakit kita udah kronis gitu ya, udah parah, itu untuk kesembuhannya juga butuh waktu yang lama. Udah gitu penyakitnya juga kadang itu ya, kalau sudah parah itu untuk kesembuhannya sangat minim sekali. Ya udah gitu kita nanti dipungut biaya yang luar biasa banyak kalau kita harus operasi atau gimana seperti itu.
Kita doakan yang terbaik buat beliau ya guys. Semoga saja beliau cepat sembuh ya, cepat sembuh seperti sedia kala. Dan apabila beliau harus pulang, semoga saja proses kepulangannya bisa berjalan dengan lancar. Dan apabila beliau ini masih bisa bekerja, semoga saja majikannya masih mau memperkerjakan, masih mau menerima. Dan semoga saja beliau bisa sehat kembali dan bisa bekerja seperti sedia kala. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjenguk beliau, jadi ini ya rumah sakitnya Kaohsiung Armen First General Hospital di lantai 2 nomor 25B ya guys ya. Kalau misalkan teman-teman ada waktu atau mungkin dekat dengan rumah sakit ini, jadi teman-teman bisa menjenguk beliau ya, sekedar untuk ngasih support dan menghibur atau mungkin memberikan semangat dan kekuatan ya untuk bisa menghadapi cobaan yang Allah berikan seperti itu guys. Karena doa dan support kita itu sangat berharga buat beliau, karena beliau di sini tidak ada keluarga selain kita, siapa lagi, seperti itu. Nah, itu tadi ya guys berita dari saya yang pertama. Semoga saja bermanfaat ya. Apabila teman-teman ingin menjenguk beliau, bisa langsung datang ke rumah sakitnya. Dan oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Transportasi dari rumah ke tempat keberangkatan tidak boleh lagi dibebankan kepada PMI. Ini artinya apa? Negara hadir karena hak untuk bekerja adalah hak warga negara. Negara harus memberikan fasilitas. Jangan menggunakan kata sponsor ya. Ini saran saya. Saya sudah perintahkan semua jajaran. Sponsor itu terlalu terhormat. Praktek mereka calo. Mereka orang-orang bajingan. Ya. Jadi waktu itu calo meminjam uang di bank dengan bunga 6%, mengatasnamakan PMI untuk kur. Setelah mereka meminjamkan uang di bank, dia pinjamkan kepada para pekerja. Ini untuk modal hidup, biaya keluarga di rumah ya. Ini untuk biaya pelatihan, transportasi ya. Ini untuk biaya pengurusan administrasi jati diri. Berapa bunga yang dibebankan kepada para PMI yang meminjam uang dari para calo-calo bajingan itu? 21%. Akhirnya apa? Saudara-saudara dipotong setiap bulan saat menerima gajian. Kalau calo ini dibiarkan, mafia ini dibiarkan, bagaimana kita berharap saudara-saudara pulang ke kampung halaman punya tabungan yang bisa untuk usaha masa depan anak cucu kita? Maka kita akan memerangi para calo, kita akan memerangi para sindikat dan mafia pengiriman pekerja ilegal. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI akan membebaskan biaya penempatan bagi para pekerja migran Indonesia atau PMI dimulai per 17 Agustus 2020 mendatang, Jumat 19 bulan 6 2020. Aturan baru tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Adapun biaya penempatan yang dimaksud adalah tiket, keberangkatan dan kepulangan, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja dan jasa perusahaan. Menurut Ketua BP2MI Beni Ramdhani, selama ini PMI membayar biaya penempatan lewat pinjaman lembaga keuangan, multifinance dan koperasi dengan bunga yang tinggi, sekitar 21%. Jadi lembaga pinjaman itu seolah sinterklas, padahal prakteknya melebihi rentenir. Sebab dengan bunga setinggi itu gaji para pekerja akhirnya habis untuk mencicil pinjaman. Kata Beni dilansir dari Detikcom Kamis tanggal 18 bulan 6 2020. Beni juga mengungkapkan jika kebijakan baru tersebut tidak akan disenangi oleh pihak yang selama ini telah meraup keuntungan dan pihaknya siap menerima resikonya. Selain menghapus biaya penempatan, Beni juga akan membentuk satuan tugas Satgas Pemberantasan Sindikat PMI non-prosedural serta penegakan hukum yang akan bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri. Seperti diketahui, jumlah biaya penempatan per orang untuk PMI Hong Kong sebesar 14 hingga 17 dan 39 sampai 39 juta untuk PMI yang bekerja di Taiwan. Pembayaran tersebut melalui lembaga keuangan yang dibayar dengan cara potongan gaji.
Nah, mungkin bagi teman-teman masih banyak yang tidak tahu ya guys, ternyata untuk PRT pun kita bayar, dan bayarnya nggak sedikit guys, yaitu kisaran 20-30 juta, yaitu melalui potongan gaji guys. Kalau untuk Hongkong sendiri mungkin potongannya lebih sedikit ya, karena hanya 6 bulan saja. Tapi kalau untuk Taiwan kita itu 9 bulan potongan gaji guys. So kita bisa bayangkan ya, kita hitung aja segitu banyak potongan gaji, apalagi yang katanya kita itu dapat pesangon sekian juta ya, itu ternyata bukan pesangon guys, itu juga hutang bagi kita yang nantinya akan kita bayar melalui potongan gaji. So jangan salah guys ya, kita berdoa saja semoga saja ini cepat disetujui atau cepat diketok palu, supaya teman-teman kita yang ingin kerja ke luar negeri tidak dibebani biaya yang berat atau yang banyak guys. Nah, itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.